COVID-19 sudah menyebar. Istana minta masyarakat pakai masker lagi jika flu. DPR kritik ide Deddy Mulyadi masuk sekolah jam 6 pagi. Tak efektif dan bikin siswa mengantuk. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana diperiksa Kejagung terkait proyek rumah pejuang tim-tim. Forum Purnawirawan resmi surati DPR MPR untuk makzulkan Gibran. Ridwan Kamil kembali tak hadir, mediasi dengan Lisa Mariana deadlock. Puluhan makam keramat palsu di Serang dibongkar warga, diduga untuk pesugihan. Kisah dramatis Lee Jae-myung dari buruh cilik jadi presiden Korea Selatan. Bersama saya, Muhammad Soekardi. Dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Sejak Januari hingga Juni 2025, tercatat 72 kasus baru, sehingga Istana memberikan arahan agar masyarakat kembali memakai masker saat flu sebagai langkah pencegahan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, meskipun jumlah kasus COVID belum melonjak drastis, peningkatan yang terjadi tetap perlu diwaspadai. Salah satu langkah pencegahan yang dianjurkan adalah kembali memakai masker, terutama jika Anda merasa flu atau gejala ringan lainnya. Meskipun belum tentu gejala yang dialami terkait COVID-19, Hasan menegaskan penggunaan masker adalah langkah preventif untuk menghindari penularan ke orang lain. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih kepada kewaspadaan agar masyarakat tetap terlindungi. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika merasa tidak enak badan, seperti pusing, flu, atau sakit tenggorokan. Deteksi dini dapat membantu mengidentifikasi apakah seseorang terinfeksi atau tidak, dan mencegah penyebaran lebih luas. Hasan juga mengingatkan pentingnya menjaga gaya hidup sehat, berolahraga, dan memperhatikan pola makan yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semua ini menjadi bagian dari langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan di tengah situasi yang belum sepenuhnya aman. Kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia juga tercatat pada minggu ke-19 2025 dengan positivity rate mencapai 3,68%. Itu artinya hampir 4 dari setiap 100 orang yang diuji terindikasi positif. Oleh karena itu, penting untuk tetap berhati-hati dan menjaga protokol kesehatan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 6 pagi menuai kritik dari DPR. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena dinilai belum tentu efektif bagi dunia pendidikan. Kebijakan masuk sekolah lebih pagi harus melalui analisis mendalam, terutama dari sisi dampak psikologis dan akademik terhadap siswa. Ia menilai jam 6 pagi bukan waktu ideal bagi anak-anak memulai aktivitas belajar karena mereka masih dalam proses menyesuaikan diri setelah bangun tidur. Lalu mengingatkan kebijakan serupa pernah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hasilnya justru kontraproduktif. Banyak siswa yang tidak fokus, mudah mengantuk saat pelajaran berlangsung, dan suasana belajar menjadi tidak nyaman. DPR pun mengingatkan Gubernur Deddy Mulyadi agar tidak hanya fokus pada kedisiplinan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pembelajaran. Menurut Lalu, tujuan utama pendidikan adalah menciptakan proses belajar yang optimal, bukan sekedar membentuk kebiasaan bangun pagi yang ekstrim. Deddy Mulyadi sebelumnya bertekad agar seluruh wilayah di Jawa Barat menyamakan jadwal hari belajar sekolah dari Senin hingga Jumat, dengan libur di akhir pekan. Deddy mengklaim pernah sukses menerapkan model serupa saat menjabat Bupati Purwakarta, termasuk jam masuk sekolah pukul 6 pagi. Deddy mengajak Bupati dan Wali Kota untuk menerapkan hari belajar dari Senin hingga Jumat, sementara hari libur pada Sabtu dan Minggu. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Kehadirannya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rumah bagi ex-pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari pantauan iNews, Diana Kusumastuti terlihat mengenakan pakaian serba hitam saat memasuki Gedung Bundar Kejagung di Jakarta Selatan. Diana dipanggil untuk memberikan klarifikasi seputar proyek pembangunan 2.100 unit rumah bagi mantan pejuang tim-tim yang dikerjakan pada tahun anggaran 2022
hingga 2024. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar sebelumnya mengatakan pemeriksaan Wamen PU dilakukan atas permintaan Kejaksaan Tinggi NTT sebagai bagian dari proses penyelidikan. Pemeriksaan tersebut untuk mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek tersebut. Harli menegaskan status kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal, sehingga belum masuk dalam proses hukum pro justitia. Kejati NTT adalah pihak yang menangani langsung perkara ini, mengingat lokasi proyek berada di wilayah mereka. Namun klarifikasi terhadap Diana dilakukan di Jakarta karena posisinya sebagai pejabat pusat yang bertanggung jawab dalam struktur kementerian. Hal ini disebut sebagai langkah koordinatif untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai besar tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada MPR, DPR, dan DPD untuk meminta pemakzulan diproses secara hukum dan konstitusional. Dalam surat bernomor 003/FPP TNI-5/2025, Forum Purnawirawan mengatakan mereka menyerahkan pandangan hukum mengenai proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran ke kursi Wakil Presiden. Mereka menilai terdapat pelanggaran prinsip dalam proses tersebut, sehingga pemakzulan dianggap sebagai langkah yang perlu diambil untuk menjaga konstitusi dan etika bernegara. Sekretariat Forum Bimo Satrio mengatakan surat telah dikirimkan sejak Senin pagi ke Sekretariatan Jenderal DPR, MPR, dan DPD. Surat itu berisi 8 poin sikap yang salah satunya secara eksplisit mendorong agar MPR dan DPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Bimo juga menegaskan pihak Forum Purnawirawan siap hadir dalam rapat dengar pendapat jika diminta oleh parlemen. Mereka menyatakan kesiapan untuk memberikan penjelasan lebih detail atas isi surat, sekaligus memaparkan dasar-dasar hukum yang menurut mereka sah untuk dijadikan dasar pemakzulan. Mereka menekankan bahwa dorongan ini bukan bersifat politis, melainkan upaya menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Forum Purnawirawan juga berharap langkah ini menjadi pemicu bagi lembaga negara untuk bertindak tegas terhadap proses yang mereka nilai tidak sesuai dengan konstitusi. Sidang mediasi antara selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung resmi dinyatakan deadlock pada Rabu 4 Juni 2025. Mediasi gagal mencapai kesepakatan karena Ridwan Kamil tidak hadir secara langsung dalam persidangan. Dalam sidang yang digelar tertutup, Ridwan Kamil hanya mengirimkan kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar tanpa kehadiran pribadi sebagai tergugat. Sementara itu Lisa Mariana hadir langsung didampingi tim kuasa hukumnya dengan mengenakan gaun hitam. Kuasa hukum Lisa, Markus Nababan, menegaskan ketidakhadiran Ridwan Kamil menjadi alasan utama gagalnya mediasi. Sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, kehadiran prinsipal atau tergugat wajib dalam mediasi. Ridwan Kamil disebut hanya menyampaikan surat pernyataan tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan. Namun hal itu dinilai tidak sah. Markus mempertanyakan jabatan apa yang kini diemban Ridwan Kamil, mengingat ia bukan lagi pejabat negara. Pihak Lisa Mariana mengungkapkan kasus ini menyangkut nasib seorang anak yang lahir dari hubungan mereka. Oleh karena itu, mereka menilai seharusnya Ridwan Kamil menunjukkan itikat baik dengan hadir langsung ke pengadilan. Lisa memperjuangkan hak identitas bagi anak tersebut dan menyayangkan sikap tergugat yang dianggap menghindar dari proses hukum. Meski mediasi berakhir buntu, Lisa dan kuasa hukumnya menegaskan tidak kecewa. Mereka justru siap melanjutkan sidang ke tahap pokok perkara dan akan mengungkap seluruh bukti dan fakta yang dimiliki. Warga desa Seuat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan puluhan makam keramat palsu di tempat pemakaman umum Kampung Kamadean. Makam-makam itu dibongkar warga karena diduga kuat menjadi tempat praktik pesugihan yang menyesatkan. Sebanyak 31 makam palsu ditemukan berdiri di area TPU, lengkap dengan nisan yang mencantumkan nama-nama tokoh yang tidak dikenal asal-usulnya. Keberadaan makam-makam tersebut mengundang kecurigaan warga, karena sebelumnya hanya ada satu makam
yang dianggap keramat. Warga pun memutuskan membongkar makam-makam tersebut karena dianggap telah menyalahgunakan lahan wakaf dan meresahkan masyarakat. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan makam-makam tersebut mulai bermunculan sejak tahun 2018. Dari keterangannya dihimpun, awalnya hanya ada 1 makam yang dikeramatkan. Namun belakangan jumlahnya terus bertambah hingga mencapai puluhan tanpa kejelasan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pihak kepolisian menduga makam-makam itu sengaja dibangun oleh seorang pria bernama Suhada, warga Karawang, yang memiliki kerabat di desa Seuat. Selain membangun makam dengan nisan bertuliskan nama-nama seperti Syekh Antaboga, Nyimas Ratu Gandasari, dan Prabu Taji Malela, Suhada juga disebut membuat terowongan atau goa di sekitar lokasi yang diyakini menjadi tempat ritual pesugihan. Warga yang resah juga melaporkan Suhada menyebarkan ajaran menyimpang. Suhada diduga melarang para pengikutnya untuk menjalankan ibadah wajib seperti sholat Jumat dan puasa Ramadan. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik menyimpang yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Saat ini keberadaan Suhada masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, lokasi makam telah dipasangi garis polisi dan pengawasan diperketat oleh petugas keamanan desa. Polisi juga mengimbau warga agar tidak terpancing provokasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Lee Jae-myung resmi terpilih sebagai Presiden Korea Selatan. Kisah hidupnya mencuri perhatian karena sebelum memimpin Korea Selatan, dia pernah menjadi buruh ilegal saat SMP. Lee Jae-myung memenangkan Pilpres Korea Selatan 2025 setelah mengalahkan kandidat dari partai penguasa Kim Mun-so Selasa 3 Juni. Dia berhasil mengumpulkan hampir 50% suara atau sekitar 35 juta pemilih, menandai perubahan besar dalam arah politik negara Korea Selatan. Kemenangan ini terjadi di tengah krisis politik menyusul status darurat militer yang diberlakukan oleh presiden sebelumnya, Yoon Suk-yeol. Lahir dari keluarga miskin di Andong, Lee sudah bekerja sejak SMP demi membantu ekonomi keluarganya. Lee bahkan sempat mengalami kecelakaan kerja serius yang meninggalkan luka permanen di tangannya. Namun keterbatasan fisik tak menghentikannya untuk terus menempuh pendidikan. Hingga akhirnya Lee lulus ujian pengacara dengan beasiswa penuh. Sebelum terjun ke politik, Lee menghabiskan hampir 2 dekade sebagai pengacara hak asasi manusia. Lee mulai dikenal publik saat menjabat sebagai wali kota Songnam dan gubernur Yonggi. Berkat kebijakan pro-rakyat seperti program kesejahteraan dan bantuan universal saat pandemi. Perjuangannya yang dimulai dari bawah mendapat dukungan kuat dari kalangan pekerja dan masyarakat kecil. Namun menurut Lee Jun-han, Profesor Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Nasional Incheon, seperti dikutip dari BBC, sosok Lee tak pernah lepas dari kontroversi. Gaya politiknya yang agresif dan janji-janji reformasi progresif membuatnya dianggap sebagai figur yang memecah belah. Beberapa kalangan memujinya sebagai pembaru, sementara yang lainnya meragukan kredibilitas dan niatnya, terutama karena dia juga sempat terlibat dalam berbagai penyelidikan hukum. Namun satu hal yang pasti, Lee telah membuktikan siapapun bisa bangkit, bahkan hingga menjadi presiden. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.